Belanda yang mengatakan bahwa kami itu sebaiknya baca FS dulu tentang Tiaraha, Trans Tiaraha, baru debat. Nanti silakan ahli komunikasi bisa menilai, tapi saya ingin mempersoalkan kata perasa debat yang digunakan. Kami memilih rapat dengar pendapat umum, gubernur memilih debat. Mana yang lebih ilmiah, mana yang lebih formalistik, dan mana yang lebih beretika, debat ketimbang RDPU. Justru langkah kami itu sengaja tidak menjatuhkan di bawah pemerintah. Kita menempuh jalur RDPU. Kan kita bicara kebebasan berpendapat, tidak usah kita debat. Undang-undang konstitusi kita sudah ada, pasal 28 nya sudah cukup. Nah, ruang yang diberikan oleh peraturan perundangan untuk menyampaikan pendapat umum sebagai bentuk ekspresi kebebasan berpendapat, salah satunya adalah melalui forum RDPU. Itu ruang yang disediakan oleh peraturan perundangan, sehingga kita tidak berkomentar secara liar di medsos maupun di media online. Dan itu proses komunikasi antara DPD dan ahli gitu. Atau siapa saja yang ingin mengajukan rapat dengan pendapat umum. Nah, kenapa RDPU? Yang kita persoalkan ini kebetulan adalah APBD 2026. Kita baca FS, tapi FS itu semutun sendiri tidak disosialisasikan, tidak disebarluaskan. Tiba-tiba ada yang mengatakan lagi bahwa FS itu tidak wajib disosialisasikan. Padahal kalau dalam Undang-Undang 25, seluruh dokumen perencanaan itu wajib disosialisasikan. Kalau dia baca undang-undang ini, pasal 55, pasal 56, Undang-Undang 25 tahun 2024 itu. Ini harusnya dipahami juga oleh pihak pemerintah provinsi ya. Nah, kemudian APBD juga untuk dana bagi hasil pajak provinsi itu dianggarkan 0 rupiah. Padahal utang dari tahun 2021 sampai 2024 masih ada kewajiban pemerintah. Kemudian tahun berkenaan, tahun takwim, tahun 2026 sendiri, kan pemerintah pungut, di dalamnya ada kabupaten kota juga, tapi tidak ada alokasinya. Itu yang dikritisi oleh DPRD juga. Nah, intinya bahwa RDPU itu, kita ini mengkritisi APBD tahun 2026. Tetapi kemudian, kelihatan sekali Ibu Serli hanya sensitif terhadap persoalan Transkiara, padahal banyaknya persoalan yang kita angkat di dalam RDPU. Penegasan dan gubernur, kalau hari ini DPR tidak setuju dengan tempat yang ada ini, dia akan menggunakan kewenangannya berdasarkan perundangan, dia terbitkan perkara depan dunia. Sampai dengan itu. Nah, jadi intinya bahwa RDPU yang dikenal oleh kami itu tidak ansih hanya untuk masalah Transkiara. Kita dalam RDP ini kemarin di DPR. Ini penting untuk opsi pendalaman kita terhadap apa yang terbangun dari gagasan tematik pembangunan itu untuk siapa. Itu Anda itu tidak bergerak sendiri, tapi dalam konteks demokratik dependent, pendalaman demokrasi, sebagai seorang kepala daerah yang terpilih wajib untuk menyusun visi misinya secara terukur dalam rencana pembangunan jangka menengah RPJM yang terukur. Tapi yang kami disodorkan untuk membaca adalah proyek. Feasibility study itu kan proyek, bukan program. Hal-hal yang sangat kecil dalam konteks pembangunan Maluku Utara. Yang kaitan dengan bagian diskusi kita pada malam hari ini adalah pembangunan Transkiara. Saya kira dalam perjalanan lintasan mencermati problematika pembangunan Maluku Utara, ada beberapa hal yang adalah pendanaan berkaitan dengan pembangunan jalan Transkiara. Ini kita belum sampai berdebat pada soal aspek teknis, tetapi bahwa pertanyaannya adalah urgenkah pembangunan Transkiara yang kalau misalkan dialokasikan kurang lebih 186 miliar, kemudian sinyalemen terakhir turun menjadi 98 miliar, dan entah saya dengan sinyalemen terakhir kurang lebih 6 miliar. Tapi kita paham bahwa semuanya itu harus teradministrasikan dalam APBD. Saya membayangkan kalau Transkiara itu menjadi pola-pola migran, lalu penempatan transmigrasi, maka penduduk-penduduk pulau kecil, siapa penduduk pulau kecil, akan menunjukkan terjadi penebalan kelompok milenial dan Gen Z. Kontribusinya kecil terhadap perekonomian. Pasukan-pasukan ini sudah mengirim tahlilan untuk kepetesan. Tetapi mesti dipikirkan yang di bawah ini, yang milenial, yang Gen Z, dan generasi X ini terjadi penebalan. Angka kelahiran terjadi peningkatan. Dan ini rupanya nganggurnya banyak.
Nah ini yang mesti menjadi atensi untuk mendesain model rencana soal ruangnya mana, mari kita memanfaatkan. Lalu saya bilang gini, oh iya gitu dulu jadi kepala bapeda, mengkonsentrasikan jalan itu arahnya ke Gamalama. Ada apa di Gamalama? Sehingga waktu masa lalu terminal ada di Gamalama, belanja semua masuk ke Gamalama. Pertanyaan untuk itu apa nih ada di Gamalama? Pusat kegiatan ekonomi. Sama per hari ini, halte adalah pusat kegiatan ekonomi. Kenapa anda menjauh? Ada dua aspek formil dan aspek material. Apa yang saya sebutkan dengan material, peran serta masyarakat secara institusi, kelembagaan, secara istilahnya apa, secara baik, secara kelompok maupun personality, itu harus dilibatkan. Saya sendiri sebagai warga negara, ketika tidak dilibatkan dalam soal apa, proyek trans jalan ini, itu pemerintah lalai atas kewajiban dia terhadap undang-undang pembentukan dan undang-undang misalnya. Jadi, karena prinsip dalam negara hukum dan demokrasi itu adalah kekuasaan itu adalah sebagai kontrak sosial perjanjian sebenarnya. Ini saya pilih Anda dalam beberapa detik di bilik suara itu sebagai kontrak sosial perjanjian. Saya berikan Anda untuk Anda lakukan kepentingan untuk kita. Maka sesungguhnya substansi dari partai publik itu di situ. Kalau saya ikuti dalam diskusi ini antara minor dan mayor, maka ini minor tadi. Kemudian ada kakak Said ya, kemudian ada kakak Hilmi dan seluruh para senior dan ada semua. Saya mungkin tidak pada kapasitas sebagai seorang akademisi, sebagai seorang politisi dan sedikit punya pengalaman memimpin daerah. Saya kemudian membaca berbagai macam pikiran, gagasan yang dilahirkan tadi, khususnya kekuatan. Dalam kekuatan minor, saya pada posisi mayor, jadi saya harus menjawab ini. Nah, kalau mengikuti pikiran yang disampaikan oleh kekuatan, ketika jalan Transkira itu dibangun, menurut kekuatan itu, dalam rangka untuk menjawab atau membuka akses distribusi barang dan manusia. Pendapatan ekonomi yang tinggi yang boleh dikatakan dalam Transkira itu akan menguntungkan ekonomi di wilayah Halmahera. Tapi ingin saya katakan ke Kauta, saya tidak terlalu membaca secara detail tentang feasibility study dari pembangunan dalam Transkira ini. Tadi Kakak Kauta menganalogikan nama saya tadi disebut, kalau saya mau ke Medan, kalau lewat Pelabuhan Loleo, maka saya akan mengikuti ruas jalan yang menghubungkan Roma dan Medan. Tapi kalau saya itu Pelabuhan Loleo, Pak Sukini, maka saya ke Medan, saya harus akan mengikuti ruas jalan Transkira. Kakak Kauta sudah begitu jaraknya atau belum? Itu pertama. Jarak antara Medan dengan Kobe itu 35 km. Kalau kemudian dari Kobe ke Sotiki, kalau menurut referensi yang disusun tadi, itu kurang lebih 40 ya, 24 km. Artinya kurang lebih 50 sampai 60 km. Jarak Leo ke Medan itu cuma 60 km. Yang pertama. Yang kedua, kalau orientasi pembangunan jalan itu lebih disasarkan pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek yang lain, saya kira ini kebijakan yang menurut saya barbar. Kebijakan yang amburadul tanpa mempertimbangkan aspek yang lain. Persoalan aspek lingkungan saja. Hari ini kita tahu berapa banyak manusia yang meninggal dunia di Sumatera, Aceh, dan Sumatera Barat akibat daripada salah kebijakan dari pemerintah semua. Halmahera kita tahu di Kalimantan Tengah dan Halmahera Timur, ketika pemerintah membuka keran kebijakan izin usaha pertambangan dengan melakukan kebijakan ekstraktif pertambangan, maka banyak hutan kita yang dirambah, pohon kita yang dipotong, rumput kita yang digusur, mengakibatkan apa? Setiap musim hujan tiba, maka transport itu menjadi sejarah. Kalau mungkin pernah ikuti banyak di media bahwa hampir 5 tahun
saya memimpin halte meskipun hanya pada posisi wakil kepala daerah, tapi kita menghadapi satu fenomena alam yang terjadi akibat daripada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang orientasinya pada sektor ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan aspek lingkungan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tahu semua bahwa seorang kepala daerah, wakil kepala daerah dipilih dalam satu proses demokrasi. Soal demokrasi itu benar atau tidak itu soal lain. Tetapi dalam pelaksanaan kebijakan, kepala daerah itu harus mengikuti alur, mengikuti siklus perencanaan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau kita tahu, jalan Trans Kirah itu TRW Halmar Tengah tidak ada. RPJMD Halmar Tengah tidak ada. Rencana pembangunan yang kebenaran daerah maupun rencana kerja pemerintah daerah Halmar Tengah tahun 2026 itu tidak ada. Ini pertanyaan besar. Satu kebijakan di tingkat provinsi lalu memaksakan kepada daerah untuk mengalokasikan anggaran sebesar 30 miliar dalam rangka mengikuti kebijakan ini. Ini soal sebetulnya dari aspek hukum. Menurut saya ini sebuah kebijakan yang sangat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Yang berikut, saya sedikit membaca literatur Polri. Ketika jalan Trans Kirah ini dibuka, maka berapa banyak pedagang kita, UMKM kita, banyak warga kita yang punya bengkel di sepanjang jalan antara Sofifi menuju ke Weda itu akan tutup dengan sendirinya akibat dari akses ini dibuka dan akses yang ini akan diperkurang tempatnya. Lalu yang berikut, Kakautan tadi mencoba untuk mengangkat tentang penduduk Maluku Utara. 1,3 juta sekian penduduk Maluku Utara ini flash di dalamnya itu termasuk imigran dari luar Maluku Utara, dari Sulawesi, dari Ambon yang ber-KTP hari ini KTP Maluku Utara. Kalau sasarannya jalan ini dibuka untuk membuka akses ke kawasan industri, apalagi saya baca di media industri itu dalam rangka untuk membuka konektivitas, dalam rangka untuk bandara ini. Kalau tak tahu bandara ini bukan barang khusus yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan menurut Kementerian Perhubungan itu dibolehkan. Karena itu saya tidak yakin bandara ini itu akan dijadikan sebagai bandara komersil. Karena mereka dengan investasi yang cukup besar, mereka ingin satu keamanan, safety-nya harus dijaga, sehingga tidak mungkin dibuka itu. Lalu kalau itu dibuka, bagaimana dengan bandara Jakarta? Orang di Daratan Sodiki, kalau mau ke Jakarta misalnya naik pesawat di ini, orang lebih memilih ke Jakarta dengan jarak tempuh cuma 25 menit orang naik pesawat dari Bandara Babula dibandingkan dengan mereka harus ke ini. Yang berikut, kapan jalan ini bisa selesai? Ini pertanyaan. Dan survei visibility study yang dilakukan oleh, apakah mereka sudah mengkaji dengan baik bahwa ruas jalan ini akan menyentuh status hutan lindung, HPT, HPK dan seterusnya. Kemudian mereka sudah melalui jalur ketinggian dan seterusnya. Ini kan satu studi kelayakan menurut saya terlalu cepat. Bahkan saya duduk ini, saya dikirim foto, ternyata jalan ini sudah dikerjakan oleh kontraktor tertentu. Ternyata sudah dibuka. Nah, sistem apa yang dipakai sebetulnya? APBD-nya baru diketuk, mungkin baru dikirim ke Mendagri untuk evaluasi belum balik, tapi pekerjaan sudah jalan. Ini luar biasa, penting sekali di jalan ini. Jangan karena saya tim sukses lalu saya subjektif untuk melegalkan sesuatu yang salah. Misalnya dinas pertanian, isu publik yang ada di masyarakat seluruh kabupaten kota ini apa terkait dengan pertanian? Apakah hanya ketahanan pangan? Apakah hanya harus bagaimana memudahkan distribusi pangan di Trans Kirah dari Subay Fikri di Weda sampai ke Liga sana sampai Sedia? Nah, pertanyaan itu yang harus bisa dijawab oleh pemerintah provinsi. Jadi bukan sekedar orang berbicara hanya satu konteks terkait dengan
ya. Tapi bagaimana waktu orang dari TPU itu, bagaimana itu anggota bangkit itu bisa diwujudkan dengan kebijakan seperti apa? yang kuat karakteristik kami sehingga bisa melahirkan konsep cuma yang menghitung tokoh secara ilmiah, tidak fenomenal dan isu yang bertebaran di media yang saya baca hari ini kan rektor Untara segala macam argumentasinya yang saya anggap waduh kacau sih. Iya, karena mereka kan ada isi, harusnya mereka menawarkan lahir dari konsepsinya, lahir dari riset yang betul-betul kuat. Tidak ada yang namanya fenomena yang kemudian dibangun opini, bikin kerangka seakan-akan ini wah, ini saya berharap tidak terjadi lagi. Kenapa menimbulkan kekacauan proses perencanaan? Yes, memang betul pertumbuhan ekonomi tidak tinggi secara angka ya. Kalau kita lihat dari sisi baik itu pertumbuhan nominal dari angka harga berlaku maupun total sama lah. Tetapi harus diingat bahwa pertumbuhan itu yang dihasilkan itu sebetulnya nilainya kecil. Kan kalau kita lihat dari angka nominal itu sudah 90 triliun. Jika dibandingkan yang pertumbuhan 1% di Jawa atau Sulawesi, jauh lebih besar angka nominal ini. Saya tidak terjebak di angka makro yang kalau saya pelajari dari beberapa literatur itu tidak bisa dipakai sebagai instrumen yang utama. Beberapa literatur ya, kita perdebatkan dari sisi yang lain. Nah, dari sisi income per kapita, tadi juga dijelaskan soal middle income trap. Kalau saya pakai data, saya lihat data pertumbuhan income per kapita di Halting, kita sudah, kalau kita pakai data ini ya, kita sudah keluar dari middle income trap. Apa yang saya sampaikan? Setelah kita melihat APBD 2026, ternyata DBH untuk kabupaten kota itu tidak ada. Bahkan mungkin utang P3 juga tidak. Karena memang kalau kontraktor itu ada falsafahnya begini prinsip. Kita bagaikan telur, sedangkan pemerintah itu adalah batu. Kita tabrak telur, tabrak batu, kita pecah. Apalagi batu tabrak telur. Akhirnya kalau kita mau berhasil, teman-teman kalau dia menuntut, padahal secara hukum dia bisa menuntut kepentingan dan dia mendapat hak. Tapi memang teman-teman kontraktor ini beratur. Dan sampai tahun ke depan, dia tidak mendapat kesempatan untuk melakukan proyek. Datang ke sini untuk kemudian bagaimana menghadiri sebuah diskusi yang begitu luar biasa menurut saya dalam rangka menambah wawasan karena saya ini bahwa tema umum maupun subtemanya yang menjadi pilar, bukan pilar tapi pilar, menurut saya tapi lagi pilar di belakangan ini paling tidak ini sebuah diskusi yang kemudian mengobati atau kemudian sebagai obat kewarasan gitu, kita memelihara kewarasan saya. Kalau pengetahuan saya kegiatan yang kami diskusi banyak menggambarkan keinginan, obsesi atau orientasi diri ya kemana arahnya. Tinggal kita lihat menerjemahkan secara sehingga pada malam hari ini kita bisa melihat dari perspektif yang berbeda dari kedua penanggap sebetulnya. Apa motivasi, keinginan, orientasi dari pemimpin kita untuk kemudian melahirkan sebuah kebijakan ini yang tadi disampaikan. Yang kedua, sebetulnya ada harapan ketika saya berkontestasi di pilkada yang menurut saya bahwa pilkada 2024 itu adalah sebuah momentum dari pilkada-pilkada sebelumnya yang kemudian terjadi secara ini tidak bisa menjawab problem kita ya kemudian 5 tahun kita hadapi sebagai tantangan koordinasi sebuah koordinasi dan sering dibicarakan di ruang publik bahwa koordinasi kita bermakna kita kemudian masing-masing memilih jalan sendiri-sendiri ya. Boleh dikatakan bahwa orang ada 11 mata angin, nah kita di dalam 11 mata angin masing-masing. Tidak ada satu mata angin. Ya. Nah ini sebetulnya memberikan harapan, ada harapan, sececah harapan bahwa pilkada serentak ini. Itu paling tidak kemudian memberikan gambaran bahwa menjawab apa yang kemudian menjadi persoalan kita adalah koordinasi. Tapi apakah kemudian tidak sesuai dengan keinginan saya secara pribadi, tidak terjadi. Padahal dilepas dari dua kabupaten yang terjadi PSU baik Taliawu maupun Palangkaraya Utara sudah ada 8 kabupaten kota yang kemudian dilantik bersama-sama pada tanggal 20 Februari itu bersama dengan pemerintah provinsi. Itulah sebuah momentum atau titik awal untuk kita bisa merumuskan perencanaan yang kemudian berkepentingan bagi seluruh masyarakat sampai pada menjawab tantangan koordinasi. Nah ini kira-kira gambaran dua hal yang kemudian perlu saya tangkap sepertinya kemudian bukan dari apa yang tadi disampaikan oleh moderator. Nah kondisi ini ditambah dengan tantangan yang kita hadapi sebetulnya pada 2025
kita kemudian sudah diperhadapkan dengan satu ini dengan provokasi kayak gitu. Kalau saya pribadi, saya bisa menyimpulkan, saya merasa ada ketimpangan antara narasi publik dengan komitmen nyata Ibu Gubernur dalam beberapa kebijakan maupun pelanggaran. Salah satu contoh, kita ambil case viral saja ya, yang kemudian saya juga akhirnya viral juga gara-gara menjadi mitra kritis di dalam sana. Tapi kita lihat bagaimana narasi Gubernur dengan aksi nyata yang sebenarnya beliau ambil. Kita ambil satu video yang paling viral waktu itu di TikTok ya. Beliau mengatakan, dari beliau dipuji-puji oleh nasional ketika beliau mengatakan bahwa beliau melakukan penghematan 1,8 miliar di Dinas PU ya untuk identifikasi jalan, dan beliau mengambil data di sosial media sekitar 270 data, dan akhirnya beliau berhasil mengusulkan 8 triliun dari pusat, tinggal menunggu 8 triliun dari pusat. Itu kan wow banget ya narasinya ya. Nah, saya sebagai perwakilan rakyat, kita tentunya tergiur dalam artian ini kalau 8 triliun tanda ke sana 1 triliun di jalan Loloda ini kan lumayan juga kan, karena ada kebetulan jiwa pilih juga di sana kan. Jadi kalau misalnya 8 triliun, oh dia sudah Ibu Gubernur bekerja. Kemudian apa yang terjadi ketika kelonjakan tamu dari pusat harian? Kita sebagai legislatif mentoleransi tentu hal tersebut, karena alasan kita adalah kita melihat peluang yang dijanjikan oleh Ibu Gubernur dengan kelonjakan tamu yang datang dari pusat, maka kebutuhan souvenir, kebutuhan fasilitas mobil, kebutuhan fasilitas hotel dan lain sebagainya, maka hidup, maka kita tergiur juga, oh bisa ini insya Allah Maluku Utara bisa mendapatkan harapan lah dari tersebut. Kemudian kita shock ketika TKD itu malah paling rendah ya. Saya mengutip tulisan dari Bang Mukhtar Adam ya, TKD kita di tahun ini paling rendah, dia mundur bahkan lebih rendah dari tahun 2016. Padahal pemerintah provinsi Maluku Utara berhasil, menurut tulisan Bang Mukhtar, bukan saya. Padahal pemerintah provinsi itu berhasil menaikkan secara perlahan sampai puncaknya di 2024 sekitar 3 triliun ya. Kemudian dia turun di 2025, kemudian dia turun paling rendah di 2026 sekitar 1,3 triliun. Kita melihat bagaimana ekonomi ekstraktif. Ada orang untuk mengajukan keberatan itu ke pusat, dia tidak pernah dilakukan di depan. Mereka tidak menolak sedikit pun. Mereka setuju semua itu dipangkas. Banyak sekarang, dan sementara sikap kita di sana, Bupati tidak menolak ini. Minimal mengajukan keberatan dan membuat surat ajukan.